Hidup orang percaya harus hidup mengenal Tuhan dengan benar. Saya pribadi mempercayai Tuhan yang benar hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Titik. Alkitab saya mencatat di dalam Matius 1, Matius 2. Waktu malaikat menampakkan diri kepada Maria, dia mengatakan bahwa engkau mengandung, bahkan melahirkan anak laki-laki, hendaklah ia menamainya Yesus. Tapi Maria tidak percaya. Dia mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana mungkin saya mengandung, bahkan melahirkan, bertunangan aja belum, bahkan menikah. Dan singkat cerita, malaikat itu mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari benih Roh Kudus. Yesus lahir bukan dari hubungan suami istri, tapi dari benih Roh Kudus. Sebab hanyalah manusia yang tidak bercacat, tidak bernoda, artinya suci, yang bisa memurnikan kembali dosa manusia. Dialah Yesus. Saya mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seperti saya dan saudara. Betapa baiknya, betapa rendah hatinya, dia tinggalkan tatanya yang mulia, datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Dia lahir. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit menang atas maut untuk saya dan saudara. Sehingga hidup kita diselamatkan dari dosa. Maut tidak berkuasa dalam hidup kita. Iya. Waktu kita hidup di dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita berdoa pun gak nyampe kepada Allah. Karena apa? Ditutupi oleh dosa. Tapi karena kebaikannya, karena kasihnya, karena anugerahnya yang luar biasa, dia kembalikan kembali hubungan saya dan saudara kepada Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita berdoa, Tuhan dengar, karena dia telah mengembalikan kembali kita kepada rancangan yang semula. Kejadian 1 ayat 26-27. Rancangannya semula itu menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya, yang sekarang kita percayai segambar dan serupa seperti Yesus. Maka saya mau katakan, ketika kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, binasalah hidup kita. Saya percaya Alkitab yang saya baca, yang saya hidupi, yang saya lakukan, itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang kayak begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jangan pernah meremehkan firman. Ketika kita meremehkan firman, kita tidak taat akan firman, kita akan mendapat akibatnya. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ya, come on, jangan membiarkan hidup kita jatuh kembali di dalam dosa. Ketika kita kembali jatuh dalam dosa, upah kita adalah maut. Upah dosa ialah maut. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia telah menebus kita. Bahkan maut tidak berkuasa atas kebangkitannya. Wow, luar biasa. Jangan meremehkan firman. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengerikan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengerikan. Binasa hidup kita kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Bahkan kita tidak menturut di perintahnya di dalam Alkitab. Kita tidak lakukan itu, binasalah hidup kita. Di dalam versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini, arti kata tidak mengenal berarti tidak memperdulikan. Tidak memperdulikan Allah, tidak memperdulikan kebaikannya, kasihnya di atas kayu salib. Kita meremehkan dia dengan dosa yang kita lakukan. Datang ke gereja punya motivasi. Datang ke gereja tidak serius. Datang ke gereja hanya mengharapkan uang. Datang ke gereja supaya mendapatkan mujizat.
Bukan berarti saya tidak percaya mujizat, tapi prioritas utama kita jangan mujizat, tapi apa? Menjadi segambar dan serupa dengan Dia di dalam hidup kita. Muliakan Dia dengan standar hidup Yesus ada di dalam pribadi kita. Sifat dan karakter Yesus harus ada di dalam pribadi kita. Keteladanan yang harus kita ikuti adalah keteladanan Yesus. Yesus apa? Rendah hati. Yesus penuh kasih. Lakukan itu, taati perintahnya. Seberapa banyak di antara kita, saya dan saudara, hidup terus-menerus jatuh dalam dosa setiap hari. Nonton video porno, narkoba, seks bebas, melakukan kriminalitas, bahkan perselingkuhan. Binasalah hidup kita. Jangan pernah meremehkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita minta kepada Tuhan, jangan jauhkan kasih-Mu dalam hidupku. Ayo, nyatakan kasih Tuhan. Selaraskan kasih Tuhan dalam hidup kita. Come on. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu, saya dan saudara mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jangan. Ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan, mengenal Allah secara benar, mempraktekkan firman, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan balik lagi ke dalam hidup kita yang penuh dengan dosa. Ingat, pertahankan keselamatan yang telah Yesus berikan kepada saya dan saudara. Ayo, Dia berikan itu secara gratis buat saya dan saudara. Tidak ada harganya loh kematian Yesus. Jadi ayo, sayangi, nikmati, selaraskan kasih-Nya dalam hidup kita. Come on. Kata memperhambakan artinya di dalam King James artinya memperbudak. Jangan lagi kita dibudaki oleh manipulasi iblis di dalam dunia ini. Alkitab mencatat di dalam Efesus 6 bahwa dunia yang penuh dengan kefanaan ini yang kita tinggali saat ini, dia sedang berkuasa. Roh jahat, roh kegelapan berkuasa untuk menerkam saya dan saudara, membawa kita dalam maut. Dia manipulasi pikiran kita untuk jauh dari Tuhan. Lakukan dosa. Dosa itu nikmat loh, kata iblis. Saya mau katakan, dosa itu nikmat, yes. Tapi sementara. Kekekalannya adalah kebinasaan. Jangan kejar. Jangan dikejar yang penuh dengan kebinasaan, tapi kejarlah kekekalan yang akan kita nantikan di dunia baru. Langit baru dan bumi baru bersama dengan Yesus. Ayo, come on. Jangan hidup dalam dosa lagi. Lakukan pengenalan Allah dengan benar. Jangan meremehkan firman. Taati perintahnya. Jangan biarkan hidup kita binasa. Khususnya kepada laki-laki yang sudah menikah. Kita adalah imam. Saya sudah menikah. Kita harus memprioritaskan standar hidup Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mentransferkan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita kepada istri dan anak-anak kita. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, kita selalu meremehkan firman, tidak peduli kepada firman, jauh dari kasih Tuhan, binasalah istri dan anak kita. Apa yang mau ditransferkan? Mungkin anak kita akan pergi ke dugem, pakai narkoba, seks bebas. Itu karena kita sebagai kepala tidak mencontoh yang baik kepada istri dan anak. Jangan. Lagi marak perselingkuhan juga. Jangan hidup terus dalam dosa, binasa hidup kita. Saya mau katakan kepada kita semua, hidup ini singkat bro sis. Sekarang kita hidup di zaman akhir. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Alkitab mencatat kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang datang pada malam hari. Ketika kita lagi tidur, mungkin tidak ada yang tahu kedatangannya. Tapi kita harus berjaga-jaga senantiasa. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya dan saudara,
Roh Kudus fungsinya untuk menghibur, menegur, mengarahkan, menuntun kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Membawa kita supaya kita bisa komit dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Ayo, jangan kompromi lagi dengan dosa lama kita. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Kristus, yang sedap didengar, yang bijaksana, yang penuh dengan kasih. Pikirkanlah semua itu. Lakukan hal yang baik. Kita harus menjadi buah yang manis, buah yang matang, untuk kita bisa menikmati. Dan bukan hanya kita yang menikmati, tapi orang di sekitar kita bisa menikmati, khususnya di dalam keluarga kita. Ayo, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran. Jangan kita berkata-kata yang penuh dengan kesia-siaan. Komit dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidupi standar Kristus. Tujuan kita adalah kekekalan, hidup bersama dengan Kristus di sorga. Come on, ayo. Kita sedang berjuang. Saya percaya hidup ini adalah proses untuk mencapai kesempurnaan Allah. Kita harus menang dulu, mengalahkan keiri hatian kita, kedengkian kita, amarah kita, sakit hati kita, kepahitan kita, kekecewaan kita. Kita menangkan itu. Ayo, komit, lakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi betapa beratnya dunia ini. Dan percayalah, Roh Kudus akan selalu mengarahkan kita untuk kita bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita bisa menghidupi standar Kristus menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. See you.